Oke, kita masuk deh sekarang nih. Kayaknya udah gak sabar para moms di rumah untuk ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Tisa dan juga narasumber. Saat ini Kak Tisa ada yang namanya di Rumah Pohon Alfa. Tapi untuk ngobrol-ngobrol sama Kak Tisa di sini, Kak Tisa mau undang dulu deh. Ada Bunda cantik di sini. Hai Bunda Yuli. Selamat siang Bunda Yuli. Ya. Kita ngobrol salaman ya Bunda ya. Silakan Bunda bisa langsung duduk dulu. Sudah ada para moms di sini nih. Halo. Sehat-sehat Bunda Yulis? Alhamdulillah sehat-sehat. Happy terus ya pasti ya. Apalagi ngadepin anak-anak kecil ya Bunda ya. Oke Bunda, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol dan juga nanti juga kita kasih kesempatan untuk para moms di sini ya bertanya seputar berani bereksplorasi bareng sama Bunda di sini. Kita mau tahu dulu dong, bisa dijelasin nggak sih mengenai Rumah Pohon Alfa ini? Silakan Bunda Yulis. Oke, Rumah Pohon Alfa ini adalah sebuah tempat untuk kita menamakannya laboratorium kreativitas. Jadi kalau namanya laboratorium itu kan tempat bereksplorasi ya. Iya, biasanya kan kegiatan biologi, eksperimen, bener-bener. Ya, tapi ini tentang kreativitas ya. Jadi di Rumah Pohon Alfa ini anak-anak difasilitasi untuk berkreativitas karena di sini ada kelas art and craft, ada storytelling, ada dancing juga, gitu. Ada robotik, pokoknya macam-macam yang melibatkan kreativitas anak. Oke, biasanya yang di sini tuh dari usia berapa sampai usia berapa sih Bunda? Di sini ada dari umur 2 tahun ya sampai 4 tahun. Juga ada yang lebih tua juga ada, tapi kita memang untuk kreativitasnya kalau yang sehari-hari itu memang umur 2 sampai 4 tahun. Oke, silakan saya jawab sama Bunda Yulis. Oke Bunda, kita masuk sekarang. Usia 18 sampai dengan 36 bulan ya kan ya. 18 sampai dengan 36 bulan ini itu anak itu mulai belajar bereksplorasi atau belajar yang namanya itu mengenal gitu kan ya. Sebenarnya yang mau kita tanya ini Mams, kadang-kadang nih suka miss sih moms termasuk saya juga ya. Apa sih yang dipelajarin baby kita atau si kecil pada saat mulai masuk ke fase ini, yaitu saat mulai bereksplorasi? Untuk si kecil biasanya ketika mereka mulai bereksplorasi itu mereka akan mulai dari lingkungan sekitarnya. Jadi mereka akan mengenal orang-orang terdekat, kemudian benda-benda di sekitar, hewan, tumbuhan, dan mereka mulai mengobservasi ya. Mereka akan bertanya, mungkin kalau bisa diterjemahkan mungkin ini sebenarnya aman nggak sih untuk aku? Gitu. Bisa dipercaya nggak sih? Dan jadi di tahap itu mereka. Cuma mungkin kita nggak tahu bahasanya dia ya. Makanya pada usia ini sebagai orang tua kita harus memberikan kepercayaan pada anak. Kita harus memberikan ruang pada anak untuk bereksplorasi supaya mereka melatih kemandirian. Begitu. Oke, jadi dari tahap ini sebenarnya nih ya anak-anak kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk bisa belajar mandiri. Betul, gitu ya, jadi tidak terlalu tergantung sama orang dewasa. Terus. Gitu. Nah, pada saat fase ini, fase belajar bereksplorasi atau berani bereksplorasi, kadang kan kita nggak tahu ya cara-caranya si bayi kita tuh untuk belajar bereksplorasi di mana. Apakah cuma dengan ngeliat aja gitu, atau dengan cara gimana sih untuk kita si anak ini belajar mengeksplorasi lingkungannya tuh Bunda? Ya. Anak-anak umur segini masih dalam tahapan sensori motor ya. Jadi yang terlibat dalam fase eksplorasinya itu seluruh panca inderanya. Semua ya, dari pendengaran, betul, ya, meraba, melihat, mengecap, semuanya. Tapi pada proses si anak untuk karena bisa. Jadi kalau kita terpaku sama hasil nanti kita akan melakukan segala sesuatu demi hasil. Kita beda-beda. Memang jadi orang tua tuh harus sabar ya. Oke, kita punya pertanyaan berikutnya. Kali ini dari Mom Riris Manik. Pertanyaannya adalah, Moms, apa aja sih yang harus diperhatikan saat anak berani bereksplorasi? Nah, itu dia. Ada tadi anak yang takut, nggak mau coba. Tapi ada lagi satu. Yang aman, caranya seperti ini. Kakinya duduk, waktu kakinya diselonjorkan, turun. Jadi mereka mengerti, mereka berani bereksplorasi dan mereka tetap aman.
Oke, jadi yang pertama tadi ya mamanya jangan lupa mah. Kalau memang ternyata anaknya tuh terlalu agresif, terlalu berani nih, memang dari orang tuanya yang harus bisa jangan menahan, lepas, ya. meredam dengan cara yang pertama adalah harus diperhatikan nih aman apa enggak nih ya. Terus jangan lupa jangan juga hilang dari pandangan. Betul, iya. Ya. Tiba-tiba nanti kalau jatuh, kalau apa, aduh kita yang ada nyesel gitu ya. Oke, Bunda Yulis nih, sekarang kita mengenai berani bereksplorasi ini. Pasti kan ada kegiatan-kegiatan yang memang harus mendukung nih ya fase ini, fase usia 18 sampai dengan 36 bulan ini. Nah, sebenarnya kegiatan apa aja sih Bunda Yulis yang bisa membantu si kecil untuk bereksplorasi? Tadi tuh yang pertama walaupun si anak ini misalkan takut ataupun yang terlalu berani, itu kegiatan apa yang mesti kita lakuin tuh Bunda? Oke, orang dalam hal ini orang tua harus pandai ya mencari bentuk kegiatan yang memenuhi keingintahuan anak, kebutuhan anak. Banyak banget maunya Oh, ya. ya. Nah, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, kegiatan yang bisa memfasilitasi kebutuhan pengembangan motorik mereka, motorik halus, motorik kasarnya, kemudian perkembangan kognitifnya. Jadi anak penalarannya. Nah, ketiga adalah sosio-emosionalnya. Ya. Jadi lebih baik mencari kegiatan yang tidak terstruktur, misalnya main rumah-rumahan. Main rumah-rumahan itu kan anak diajari untuk fisiknya ya, misalnya pura-pura nyuci, pura-pura apa, Lagi atau masak-masak. iya, Iya. atau misalnya mulai nalar menirukan orang tua di Ya, rumah. pengen jadi mamahnya Iya, gitu ya. iya. Atau main play-doh juga sama. Oke. Main play-doh juga sama, jadi motoriknya terlibat, kemudian kognitifnya berimajinasi, dia bikin ini, ya kan? Dan terakhir juga sosio-emosional. Jadi walaupun mereka bermain, tapi mereka juga mengasah kemampuan berbahasa. Oke. Begitu. Aduh, ternyata memang banyak banget yang kita pelajari dari sekecil kita, khususnya di usia 18 sampai dengan 36 bulan ini ya. Oke, sudah ada pertanyaan nih, excited banget mau yang ada di rumah ya. Iya, Pertanyaannya sudah mulai banyak nih. Kita ada lagi bacakan pertanyaan dari Mam Vika. Halo Mam Vika, selamat siang. Pertanyaannya adalah bagaimana mengarahkan eksplorasi anak agar bisa terarah dan tercapai tadi tuh ya, seperti Bunda bilang bahwa kemampuan kognitifnya maupun motoriknya. Kita gimana cara ngarahinnya nih Bunda? Terima kasih Mbak Vika, pertanyaannya kita langsung jawab deh kalau gitu. Seperti saya katakan tadi, kita harus mencari kegiatan yang bisa mencakup semua. Jadi kegiatan itu ada banyak bentuk mainan ya. Jadi pada mainan yang sudah jadi, seperti misalnya mobil-mobilan, pesawat atau apa ya, atau permainan yang memang dimulai dari kemauan anak, bisa menginspirasi si anak. Misalnya main play-doh atau main tanah liat kalau zaman dulu ya, atau sesuatu yang misalkan menyusun bangun ruang itu. Keingintahuan anak, kemudian imajinasi anak, dan mereka akan mulai memilah, memprediksi ya. Ini kalau ini disusun begini kira-kira jatuh nggak? Itu kan suatu pembelajaran bagi mereka. Oh iya, benar-benar. Jadi dan juga jangan lupa untuk moms di rumah, jika anaknya sedang asik main, jangan lupa ditanya, bikin apa deh? Ini lagi bangun supaya apa? merasa diperhatiin juga itu ya. Kemampuan berbahasa. Oh iya, betul. Jadi dari karena kan anak itu bekerja dengan cara bermain, ya. Jadi dan bagi kita mungkin itu bermain, tapi bagi mereka itu mereka sedang belajar, sedang bekerja. Jadi si orang tua, moms di rumah jangan lupa kalau anaknya lagi main bangun ruang, lagi main play-doh, ikut nimbrung, ikut ditanya, bikin apa ini dek? Oh ini begini ya, ikut merespon lah ya. Iya benar-benar tuh moms ya. Jadi kalau ini kita memang harus lebih sering-sering mendampingi bayi-bayi kita ya moms ya. Jadi kan supaya kita tahu nih bayi kita sebenarnya yang dibutuhin apa sih, dia lagi senengnya apa gitu. Jangan sampai nanti kita nggak tahu dia mau ngapain, mau kemana, mau gimana gitu kan ya. Jadi juga selain tadi melatih yang namanya bahasa dan juga mengenal lingkungannya, apalagi kalau bukan dari tempat terdekatnya yaitu di rumah gitu ya Bunda Yulis ya. Nah, untuk dari rumah pohon alfa sendiri, ada nggak sih media untuk bereksplorasi yang dimiliki supaya juga maksudnya anak-anaknya bisa main juga? Oh ada nggak sih? Kita ada. Sabar dulu Bunda. Bunda nggak sabaran ya, Bunda juga nggak sabaran. Sebelum nanti Bunda Yuli cerita sama kita apa aja sih media eksplorasi yang dimiliki sama rumah pohon alfa ini, saya mau kasih tahu untuk para moms ya kan ya, para moms yang
kita tahan dulu pertanyaan dari Rumah Pohon sendiri. Itu punya nggak sih media eksplorasi yang bisa digunakan oleh anak-anaknya ya? Apalagi mungkin para moms ini lagi cari nih supaya nggak bosen di rumah, karena anak-anak lagi nggak bisa keluar rumah, boro-boro mau ke mall ya kan, ke sekolahan aja nggak bisa. Jadi memang si moms di rumah ini harus mikir panjang lebar gitu kan ya, apa nih yang masih dilakuin supaya anak-anak kita nggak bosen di rumah, tetap bisa beraktivitas gitu kan, tetapi tetap bisa juga meningkatkan kemampuan motorik dan juga kognitif. Ada apa dari Rumah Pohon? Silakan Bunda Seperti Yulis. yang saya sebutkan tadi kan, jadi kalau orang tua mau memilih kegiatan yang bisa mendukung eksplorasi anak, harus kegiatan yang tidak terstruktur. Ya. Anak yang bisa memulai sesuatunya sendiri, berinisiatif, mendukung imajinasi dia, Ya. dan banyak hal ya. Nah di Rumah Pohon Alfa kebetulan kita ada ini namanya Alfa Sensory. Jadi ini bentuknya Play-Doh. Jadi ini satu set ya. Jadi satu set seperti ini. Ini ada Play-Doh dan di setiap Play-Doh itu ada mat-nya. Jadi anak-anak bisa berkreasi. Oke. Jadi di sini tidak hanya mendukung perkembangan fine motor skill-nya atau motorik halusnya, tapi juga kognisi. Jadi anak-anak bisa misalnya aku mau warna ungu nih atau warna orange nih, tapi nggak ada orange-nya, adanya kok cuma warna kuning dan merah. Oh gimana ya? Kalau aku gabung jadi warna apa bisa? Jadi ini benar-benar tidak hanya melatih fine motor skill, tapi juga kognisi anak. Ya. Jadi mereka akan mencoba, seperti saya bilang tadi, Rumah Pohon Alfa itu laboratorium ya, jadi ada tempat anak-anak. Jadi anak tahu ya pagi-paginya gitu kan. Iya. Nah, cuma kan kadang-kadang permasalahannya kalau di rumah mams-mamnya suka, aduh aku takut rumahnya berantakan, aduh aku nanti tangan anak aku warna-warni, gitu kan cat gimana nih? Gitu. Sebenarnya Ini hal-hal sebenarnya kayak gitu aman ya? aman. Ya hal-hal seperti itu sebenarnya bukan hal yang harus ditakutkan. Bukan kotor, tapi memang berwarna-warni ya, dan mudah dibersihkan. Satu lagi untuk moms di rumah, kalau memilih permainan anak yang seperti ini, tidak terstruktur seperti ini, misalnya memilih painting, cat atau apa, kita harus perhatikan cari yang non toksik ya. Oke. Ya, yang tidak ada toksiknya. Jadi aman untuk anak-anak. Kadang-kadang anak-anak umur 1,5 sampai 3 tahun, mereka sedang bereksplorasi untuk panca indera, tiba-tiba diisep. Benar. Apa aja masuk ke dalam mulut ya? Itu aman untuk mereka. Oke. Dan ini adalah produk dari Rumah Pohon Alfa. Jadi kita ada beberapa mat-nya. Jadi anak-anak bisa berkreasi ya. Ada pizza. Mau dibikin apa? Mau ikutan contohnya boleh. Mau bikin sendiri Atau juga terserah dia mau kasih warna apa aja iya, gitu boleh. ya? Ini ada. Nah ini kan bisa untuk belajar menghitung. Misalnya umurku berapa? Oh aku sekarang 5 tahun misalnya. Aku bikin lilin 5 deh. Iya. Boleh. Mau aku sekarang aku masih 3 tahun bisa bikin lilin 3 silahkan. Gitu. Bebas ya. ya. Jadi Oke, baik, kita juga nanti masih memberikan kesempatan kepada para moms di rumah kalau mau bertanya seputar perkembangan baby kita, khususnya usia di 18 sampai dengan 36 bulan ya, mengenai tema kita yaitu berani bereksplorasi. Nah, sudah ada pertanyaan nih. Waduh, bener-bener ya, Mam. Emang tuh orang tua tuh kalau seandainya mengenai anak mah, paling duluan deh ya. Oke, kali ini kita punya pertanyaan dari Mam Inar ya. Mam Inar, terima kasih sudah bertanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana anak agar mau bereksplorasi karena si anak lebih senang main HP. Terima kasih Mam, pertanyaannya ini kayaknya menjawab pertanyaan kita semua nih ya. Kayaknya sekarang hampir semua anak-anak nih Mams, dari mulai usia dini udah diperkenalkan sama yang namanya HP. Akhirnya jadi kayak ketergantungan. Nah, kita sebagai moms yang peduli terhadap perkembangan bayi kita, perkembangan anak kita, kepingin anak kita berani coba hal lain selain pegang-pegang HP doang. Apa nih yang mesti kita lakukan sebagai moms? Kita mesti ngapain Bunda Yulis? Satu hal yang kuncinya ya, anak-anak itu mencontoh role modelnya. Jadi role modelnya itu misalnya mamanya, kalau mamanya juga seneng pegang HP, otomatis si anak akan ikut. Karena anak umur 1,5 sampai 3 tahun, mereka itu mencontoh dari sekitar. Jadi kalau maminya secara aktif mengajak, yuk kita main di taman, yuk kita main sepeda, otomatis si anak mau. Tapi si orang tua sebagai contoh utama, contoh primary ya, karena mereka benar-benar yang pertama itu orang tua, ibu terutama. Jadi kalau misalnya mamanya juga ikut aktif, lambat laun mereka akan mengerti. Tapi kalau si maminya sibuk, sana kamu main ini, tapi maminya tetap pegang HP, otomatis anak ya. Karena
yang pertama biasanya kalau komplain seperti itu biasanya dia mencontoh tuh. Jadi ini PR kita ya Mams ya. Jadi kayaknya kalau udah di rumah apalagi di depan anak kayaknya mesti agak dipinggirin dulu handphonenya ya supaya anak nggak mencontoh perilaku kita begitu ya Mams ya. Supaya apalagi tadi niatnya mau menjauhkan handphone supaya berani belajar yang lain itu dari kita. Oke, kita balik lagi masuk ke usia 18 sampai dengan 36 bulan. Kita tahu pada fase ini ya, itu anak tuh udah mulai nanya segala macam. Ini apa? Itu apa? Ini kenapa? Ini kenapa begini? Itu bukan itu semua ditanya. Itu kenapa kayak gitu Bunda? Kenapa kayak rata gitu hampir ya? 18 sampai 36 bulan udah masuk semua serba ditanya. Itu gimana Bun? Dalam fase ini kan anak-anak bereksplorasi dan dalam perjalanan mereka bereksplorasi ini tidak selalu menemukan jawaban. Jadi mereka ingin tahu, mereka ingin jawabannya dari orang yang lebih tahu. Salah satu orang yang dianggap lebih tahu oleh mereka adalah orang tuanya. Ya, jadi atau mungkin mereka sudah tahu jawabannya tapi ingin validasi, mengkonfirmasi benar nggak seperti itu. Nah, dalam hal ini sebagai orang tua, moms di rumah, kalau anak bertanya tentang sesuatu, diusahakan menjawab dengan baik, bahasanya diatur, jangan sekenanya. Berarti apa namanya, kita sebagai para moms di sini ya, kalau seandainya memberikan jawaban harus jawabannya udah. Tapi kan kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan anak yang kok susah banget ya dijawab ya gitu. Susah dengan menggunakan agar mereka yang bisa dimengerti sama mereka ya. Kita membahas tadi adik tanya ini ya, mama mau jawab ya. Ya itu lebih enak. Jadi diterangkan dengan cerita itu lebih baik. Karena cerita itu memang cepat masuk ya ke otak anak ya. Lebih cepat dimengerti ya anak ya. Oke, baik begitu ya Mams. Jadi jangan khawatir Mams. Kalau anaknya lagi banyak nanya, itu tugas kita untuk menjawab. Cari tahu caranya supaya anak-anak kita bisa ngerti jawaban-jawaban kita gitu ya Mams ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Sabar yang lainnya, sabar ya. Kita baca dulu yang selanjutnya nih. Pertanyaannya dari Mams Prasastia. Pertanyaannya adalah gimana caranya menangani anak yang lagi mau tahu segalanya dan juga sekarang ini usianya sudah mulai tantrum. Nah tuh, gimana tuh Bunda? Seperti saya katakan tadi, anak ini akan melihat dari sekitar ya, akan mempelajari dari sekitar. Anak itu belajar dari konsistensi ya, dari konsisten. Orang tua dari awal ini harus seperti menerapkan aturan gitu ya. Anak tantrum itu salah satu, bukan berarti begitu ya, tapi salah satu penyebabnya adalah inkonsistensi orang tua. Jadi hari kemarin bilang ya, hari ini bilang enggak. Jadi si anak itu mempengaruhi ya Bunda ya? Pengaruh. Jadi si anak bingung, lah kemarin boleh, sekarang nggak boleh, gimana sih? Jadi dia bingung karena anak ini perlu prediksi ya. Jadi mereka perlu kepastian ya? merasa nyaman. Seperti misalnya kalau di sekolah kan sama, nanti jam 12 kamu pulang ya, mama ada di luar ya. Tiba-tiba jam 12 pulang, mamanya nggak di luar, nggak nungguin. Anaknya bingung, nah katanya tadi bilang kamu kan sekarang nggak ada, jadi bingung dia. Nah itu salah satu orang dewasa yang paling susah sih konsisten itu. Karena kan kita juga kadang-kadang nggak ngerti ya Bun ya, apalagi untuk moms yang bekerja nih kan, janjinya misalkan jam 5 udah sampai rumah, tiba-tiba ya macet di jalan ya, ada meeting tambahan gitu kan, alasan gitu deh. Tiba-tiba sampai rumahnya malam gitu, anak udah ngambek, mama gimana sih ya, itu kita gimana caranya ngasih pengertiannya di Bunda? Ya, jangan satu hal adalah jangan kita menjanjikan sesuatu yang kita tidak bisa penuhi. Karena seperti saya alami, anak akan terus, kemarin ibu bilang mau beli ini, kok sekarang enggak, bohong, dituntut ya kita kayaknya ya. Jadi jangan menjanjikan sesuatu yang kira-kira kita tidak mampu atau sulit untuk dipenuhi gitu. Itu pelajaran untuk tapi kalau jam pulang kerja gimana Bun? Mungkin bisa memberitahu anaknya, mama pulang telat ya hari ini karena ada meeting. Yang sekali dua kali mungkin si anak
akan protes ya, tapi macet. Iya, akhirnya jadi ngerti ya. Oke Bun, tadi kan Bunda udah keluarin tuh ya media untuk bereksplorasi ya, mainan Play-Doh. Nah, sebenarnya kelebihan dari mainan Play-Doh ini untuk dipakai sama anak-anak untuk apa namanya bereksplorasi di rumah tuh kayak gimana sih kelebihannya? Mengenal bentuk kah atau gimana Bun? Play-Doh ini kan mengasah kreativitas ya, selain juga untuk fokus untuk perkembangan fine motor skill, juga koordinasi mata dan tangan. Ini nanti penting untuk anak-anak kalau sudah mulai usia sekolah, ini untuk menulis. Biasanya kan mereka harus melihat di papan tulisan, terus dia, nah ini kan mata dan tangan, terus pegang pensil. Harus selaras ya, Iya. mata tangan, jangan sampai delay nih ya antara mata sama tangan. Iya, jadi fine motor. Jadi coba nih Mbak Tisha sekarang coba begini deh. Ya. Begini ya, Mams juga di rumah. Ini Coba Mams di rumah Mams, Ini coba bagus Mams, sekali. coba. Ini Kita adalah latihan. Iya, ini sakit. Jadi inilah ini otot, bayangkan kalau anak suruh menulis, itu yang mereka rasakan. Jadi fine motor skill mereka tuh belum siap, otot jadi semua ini sarafnya belum siap, tapi dipaksa untuk nulis. Karena di rumah nggak pernah latihan. Makanya Oke. kita harus mempersiapkan dulu otot-otot ini, motorik halusnya dulu supaya mereka siap untuk menulis. Itu salah satu keunggulan main Play-Doh. Oke. Jadi kan karena Play-Doh ini elastis ya. Iya. Nih bentuknya nih, jadi di rumah anak-anak kita bisa belajar nih. Betul. Tadi seperti Bunda bilang bahwa kita melatih, tuh. Betul. Dilatih dulu Terus nih. kalau anak-anak misalnya emosinya lagi ini, suruh main Play-Doh. Oh iya. Betul. Misalkan dia lagi sedang marah-marah di rumah. Lagi tuh lagi jengkel lagi apa daripada dia banding-banding, ayo main Bener-bener. Play-Doh. Ini kan Oh ini mungkin bisa jadi juga nih solusi buat para moms di rumah ya. Kalau misalkan punya anak lebih dari satu kan, anaknya misalkan 2 atau 3 di rumah, yang satu lagi ngerjain apa, yang satu kepengen, yang satu lagi ngerjain apa, yang satu kepengen. Kita kasih aja Play-Doh ini bisa mengurangi ya, ya, mengurangi kejenuhan dia ya. Betul. Ini salah satu keunggulan Play-Doh adalah untuk kalau emosinya lagi Tinggi ya. ya. Oh. Ini kan ya. Mamanya juga bisa nih kayaknya. Iya. Udah emosi mamanya. Kita pencet aja di Play-Doh Iya. ini ya. Jadi ini juga belajar untuk bahasa literasi, Iya. kan jadi diajak ngobrol anaknya Oh, jadi kalau main oke. bareng ya. Tapi memang harus dilakukan bersama orang tua nih, Mam, ya supaya hasilnya efektif ya. Kalau misalnya orang tua lagi sibuk sama kakaknya, kalau ada kakaknya di rumah juga bisa diajak main bareng adiknya. Oh, oke. Kakaknya biasanya kalau sama sesama anak, biasanya Iya. mereka lebih cepat belajarnya karena frekuensinya sama kan gitu. Cara bahasa, Cara mainnya, ngalaminnya juga sama iya, ya. betul. Nah tadi yang Bunda bilang juga bahwa kalau kita main Play-Doh misalkan nggak nemu warnanya, kita bisa dicampur. Nah, Jadi aku hijau yang ini nggak suka, aku mau bikin hijau baru, dicampur bisa. Jadi ini sama sains juga. para moms ya. Iya, begitu. Gitu. Oh, oke. Ini jadi silakan Mam sudah buat solusi di rumah, apalagi Iya. sekarang anak-anak semua pada sekolah di rumah. Betul. Ya kan moms juga punya banyak waktu karena mungkin sebagian moms yang bekerja sudah ada juga yang bekerja dari rumah nih moms nih bisa membentuk bonding sama anak ya. Daripada gangguin mamanya lagi kerja, Oh, benar. ajak main Play-Doh Ajak main aja. Play-Doh, jadi sambil juga diajak ngobrol Iya. supaya kemampuan bahasanya juga meningkat ya. Oke, kita balik lagi pertanyaannya Bunda Yulis. Tadi kan kita tanyakan apa anak-anak usia 18 sampai dengan 36 bulan itu sering nanya karena ternyata dia butuh validasi. Iya, validasi. Terus? Konfirmasi. Konfirmasi. Nah, terus ada juga nih anak-anak yang kayaknya kok nanyanya itu lagi, ceritainnya itu lagi, misalkan ya, Mama hari ini aku jatuh nih, dengkul aku sakit. Besok, Mama padahal jatuhnya udah berapa hari yang lalu. Cerita lagi, aduh Mama kaki aku sakit nih, dengkul aku jatuh nih berdarah nih ini itu. Itu kenapa ya anak-anak selalu menceritakan hal-hal yang sama gitu sama orang tuanya, padahal sudah lewat beberapa hari sebelumnya. Itu gimana tuh Bunda Yulis? Berarti kejadian itu sangat terkesan sama dia. Membekas di dia. Jadi bisa jadi itu untuk pembelajaran bagi dia, jadi dia mengerti. Jadi karena dia berulang-ulang ceritanya itu bukan berarti dia selalu suka ya. Bisa jadi dia tidak suka kejadian itu, teruslah diingat sama dia. Jadi bercerita itu preference dia. Jadi dia suka atau tidak suka pada kejadian ini, dia akan terus menceritakan. Gitu. Jadi membekas ya, dimasukkan ke dalam memori. Bisa hal-hal yang memang dia suka ataupun hal-hal yang nggak dia suka. Iya, betul. Makanya diceritain. Tadi Nah, respon kita sebagai orang tua harus gimana tuh? Menanggapi
pertanyaan yang diulang-ulang ataupun cerita yang diulang-ulang kayak gitu, karena kan kadang-kadang aduh ini lagi nih yang diomongin nih gitu. Kadang respon kita sebagai orang tua Iya. mesti gimana Bunda? Satu ya, bagi orang tua kita harus sabar ya. Nggak habis ya, kalkulasi ya, harus sabar ya. Ya kalau anak ngomong gitu lagi ya ditanggapinya seperti biasa. Iya. Dan lagi jangan menjawab sekenanya. Oh. Karena itu terkesan bagi dia, berkesan bagi dia, kemudian tanggapan kita sebagai orang tua sekenanya, dalam otak mereka kan Jadi tersugesti ya. Iya, jadi lebih baik kita menjawab dengan baik ceritaan mereka, walaupun itu diulang lagi. Iya. Nggak apa-apa. Oke, kita masih tunggu kalau ada pertanyaan dari para moms yang mau disampaikan untuk Bunda Yuli, silahkan. Ini kesempatan yang baik karena mumpung ada Bunda Yuli di sini ya. Oke, itu kita punya pertanyaan dari moms Dilah Dita, ya kan? Pertanyaannya adalah, Mam, bagaimana caranya melihat si kecil tumbuh bereksplorasi dengan baik? Terima kasih pertanyaannya, Mam. Gimana caranya kita melihat ya anaknya kayaknya nih udah tumbuh normal nih, sesuai dengan tahapannya, kayaknya udah baik nih perkembangannya, itu ada nggak sih ciri-ciri khususnya Bunda Yulis? Ada. Jadi sebagai orang tua, terutama kalau zaman sekarang ini informasi tentang perkembangan anak banyak banget ya. Pasti deh kebanyakan moms di sini juga pasti dari googling. Jadi kita rajin membaca perkembangan anak bagaimana. Kita sesuaikan dengan artikel-artikel dan usia kecil kita, kira-kira anak kita sudah bisa apa, umur sekian seharusnya bisa apa. Nah, kalau itu masuk ke situ, oke, anak saya berkembang dengan baik. Yang penting semua, yang penting panca inderanya semua terlibat. Ya, nggak cuma gadget aja. Tapi semuanya terlibat, dapat bereksplorasi dengan baik. Nah, ada nih ya moms di pengalaman pribadi. Jadi ada para moms yang mungkin anaknya nih susah tidurnya sampai malam. Karena kan usia 18 sampai 36 bulan ini lagi senang-senangnya main kan, lagi senang-senangnya kayaknya kepengen berkegiatan gitu. Jam tidurnya jadinya telat banget, sedangkan mamanya capek ngeladenin gitu kan ya. Ditakutin lah akhirnya, ayo ya kalau nggak mau tidur nanti kamu ada ini ada itu. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih cara-cara kayak gitu digunakan tuh Bunda Yulis? Saya nggak bisa bilang nggak boleh, karena saya juga pernah melakukan. Berarti bener ya, saya pengalaman ya. Tapi hal-hal seperti itu tidak berlangsung lama, cuma sebentar. Jadi yang lebih baik adalah kita sebagai orang tua, kita ini orang tua itu bukan temannya. Malamnya, siangnya di kegiatan yang benar-benar bikin dia capek. Ya, bisa bersekolah, main sepeda, pasti malamnya juga langsung. Mereka akan recharge kan badannya. Harus menerapkan peraturan yang jelas di rumah ya, sedini mungkin tuh. Sedini mungkin. Dan kalau boleh tahu dimulai dari usia berapa kita boleh menerapkan aturan itu? Dari usia 18 bulan juga nggak apa-apa. Dari ketika mereka sudah mulai masuk sekolah juga nggak apa-apa. Karena nantinya kalau kita telat bikin aturan itu, kalau mereka ya. Pas masuk SD kan saya masuk sekolahnya jam 7. Dia masuknya jam 8 baru bangun bagaimana? Jadi kan itu kan karena pola ya. Pola itu kan harus dimulai dari sedini mungkin. Jadi itu bukan proyek singkat, proyek panjang gitu. Iya. Jadi moms memang ternyata penting buat kita para moms dan para orang tua ya, khususnya untuk bisa memberikan disiplin sejak usia dini. Supaya apa? Supaya teratur nih jam makannya, jam tidurnya, jam mainnya, ya kan, dan lain sebagainya, supaya anak-anak kita terbiasa nanti masuk fase sekolah dan juga lainnya, mereka udah terbiasa dengan yang namanya disiplin diri. Begitu ya Bunda Yulis ya. Masih ada pertanyaan nih ternyata nih. Banyak ya, aku suka begini para moms ya. Terima kasih loh moms pertanyaan-pertanyaannya. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan dari Moms Novi. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya mengatasi anak usia 2 tahun yang super aktif, hobinya lempar-lempar barang dan suka naik-naik ke meja? Nah, ini dia. Benar. Memang anak tuh unik ya, Bunda Yulis ya, beda-beda. Tadi ada yang cerita anaknya tuh nggak mau coba ini itu, tapi ada yang berani coba macam-macam. Nah ini beda lagi nih sama Moms Novi di sini. Anaknya seneng banget yang namanya lempar-lempar barang sama yang namanya naik-naik meja. Itu gimana cara kita mengatasinya? Oke, umur 2 tahun memang umur
mulai bereksplorasi ya. Oke, kita jangan melihat benda yang dilempar apa, tapi konteks melemparnya. Oh, anak ini suka melempar, kita kasihlah fasilitas yang aman untuk dia, untuk misalnya bola karet atau apa untuk dilempar-lempar kan. Naik-naik meja, oh berilah dia fasilitas untuk dia naik-naik. Memang umur segini memang umur yang ingin mencoba gitu. Sekali lagi, Mams juga harus disiplin. Disiplin ini bukan military gitu ya. Bukan ya. Jadi kita disiplin itu kan tata tertib. Jadi anak harus diajarin tata tertib semenjak dini. Kadang-kadang banyak mams yang bilang kalau anak saya masih kecil, kasihan. Oh tidak, justru kalau makin besar seperti inilah, diibaratkan seperti besi ya. Kalau masih kawat tipis dibengkokin itu masih gampang. Tapi kalau sudah besar mau dibengkokin patah. Butuh banyak orang, ya butuh tenaga. Kalau bisa dibengkokin tiba-tiba jadi patah, itu yang bahaya. Jadi dari kecil kita harus bisa membentuk mereka, dikasih framing, mereka boleh bermain, boleh bereksplorasi, tapi ini loh ada batasannya seperti itu. Oke, jadi kita harus punya yang jelas nih, apa yang boleh atau yang enggak ya Bunda Yulis. Kamu boleh lempar bola, tapi lempar mainan ini tidak boleh misalnya. Tidak apa-apa. Jadi anak-anak disiplin sejak dini ya. Kamu naik misalnya climbing something misalnya boleh, tapi kalau naik meja nggak boleh. Meja itu untuk makan, untuk apa? Taruh barang gitu ya. Jadi memang harus ada larangan yang jelas ya. Nah tadi dia katanya anak saya tuh super aktif. Nah kita bisa maksudnya mengatakan anak kita nih pendiam, super aktif, hyperaktif itu dilihat dari mana, Mams? Batasannya itu? Kalau hyperaktif itu memang sudah disorder ya. Jadi anak-anak yang tidak bisa impulsif banget, jadi mereka nggak bisa stop, tidak bisa meregulasi diri. Jadi anak-anak ini penting diajarin untuk meregulasi diri. Nah, kalau anak-anak aktif itu boleh, nggak apa-apa. Masih bagus sih namanya ya. Jadi masih bisa khawatir anaknya aktif. Tapi kalau sudah hyperaktif itu berarti sudah masuk disorder. Ya jadi anaknya muter, dia jadi nggak bisa benar-benar kayak. Ya harus dilihat dari ininya juga, dietnya juga kayak tadi Mams siapa tadi terakhir ya. Jika anaknya aktif, jadi lihat asupan gulanya kebanyakan nggak? Pengaruh juga tuh ya. Jadi asupan gulanya bagaimana, diet makanannya bagaimana harus diperhatikan. Nah, jadi Mams lempar-lempar bola masih dalam keadaan yang wajar, itu masih aman-aman aja, malah bagus gitu ya. Berarti anak kita memang benar-benar bagus ya, perkembangan. Tinggal orang tuanya aja yang mengarahkan. Tapi kalau memang sudah masuk ke tahap hyperaktif itu butuh penanganan lebih lanjut gitu ya Bunda Yulis ya. Oke deh, masih ada pertanyaan kan? Kita kayaknya masih punya waktu untuk satu pertanyaan lagi, masih ada? Oh sudah nggak ada? Sudah tidak ada? Oke, kalau begitu saya mau sedikit mereview apa yang tadi sudah disampaikan sama Bunda Yulis di sini, bahwa usia 18 sampai dengan 36 bulan ini merupakan usia yang memang sangat-sangat penting buat anak-anak kita, karena anak-anak kita di sini sudah mulai berani bereksplorasi, sudah berani yang namanya pegang-pegang barang, sudah berani mengenal lingkungannya, mengenal hewan, terlebih lagi mengenal sekelilingnya, orang tuanya, sifat dan lain sebagainya, meniru di sini ya Bunda ya. Dan disinilah nih fase yang penting juga buat kita mendampingi anak-anak kita, putra-putri kita, supaya anak-anak kita punya yang namanya disiplin diri, Mams. Jadi para Mams juga mungkin sejak usia ini, usia di 18 bulan sampai dengan 36 bulan ini sudah mulai menerapkan yang namanya bangun pagi itu jam berapa, sarapan jam berapa, makan siang jam berapa gitu ya. Terus juga tidur siang jam berapa, setelah tidur siang habis itu boleh main jam berapa lagi, terus makan malam dan bobo jam berapa, supaya anak-anak kita terbiasa juga nih dengan kegiatan-kegiatan atau disiplin-disiplin diri seperti itu. Dan buat para moms yang mungkin bingung tuh, kok anak saya aktif banget nih, nggak bisa dihandle, nggak perlu khawatir Bang. Kalau dalam tahap aktif itu nggak jadi masalah ya Bunda Yulis ya. Kasih kegiatan-kegiatan yang memang membuat dia lebih berkembang nih, secara motoriknya, secara kognitifnya, salah satunya dengan bermainan yang namanya Play-Doh ini. Karena dengan bermain Play-Doh, anak-anak bisa mengendalikan diri. Kalau kata Bunda Yulis bilang tadi, kalau anak-anak yang lagi kesel, dengan bermain Play-Doh, menekan Play-Doh itu bisa rilis emosinya ya kan ya Bun ya. Terus juga salah satunya, dan ini bisa juga bereksperimen dengan ini. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan media untuk bereksplorasi, tinggal Mams cari yang mana yang cocok dan juga pas buat anak-anaknya di rumah. Gitu ya Bunda Yulis ya. Baiklah, kalau begitu tadi pertanyaannya saya mau ulang lagi. Kalau misalnya Anda sudah jawab, ini kayaknya udah banyak yang jawab ya, tapi nggak apa-apa deh, saya ulang lagi pertanyaannya ya. Pertanyaannya untuk para moms yang ada di rumah,
11 di dunia. Nah, dari awal tadi saya udah kasih tuh ya, dan bisa langsung dijawab di chat box. Sekarang saya sudah ada nih untuk pemenang kuis Pampers Super Brain Day Lazada 22 Juli 2020. Yang pertama adalah Mam Sri Widyastuti. Selamat untuk Mam Sri Widyastuti ya. Selanjutnya ada siapa lagi nih Bunda? Mam Vivi Slivia. Mam Vivi Slivia, selamat Mam. Ada juga selamat kepada Mam Tia. Mam Tia, selamat Mam. Sudah dengan benar Sliwinya. Rowianto. Rowianto, ada Rowianto dan juga yang terakhir Tika Lukman. Tika Lukman. Selamat untuk para Mam yang sudah berhasil menjawab pertanyaannya, ya kan? Dan juga untuk Q&A nih dari tadi kita awal, ya kan? Sampai dengan akhir, pertanyaan yang masuk banyak banget nih Bunda Yulis ya. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya Mam. Tapi kita pilih 3 yang terbaik pertanyaannya tadi dari Mams Inar. Selamat Mam Inar. Terima kasih pertanyaannya Mams Inar. Lalu juga selamat kepada Novi. Mams Novi. Selamat Ya. Mams Novi dan juga S. Prasastia. Oke. Baik, untuk para moms di rumah kita ulangi lagi nih ya. Untuk pemenang kuis Pampers Super Brain Day Lazada 22 Juli 2020, saya mau ucapkan selamat kepada yang pertama adalah Mam Sri Widyastuti, yang kedua adalah Mam Vivi Slivia, yang ketiga adalah Mam Tia, untuk pemenang keempat adalah Mam Rowianto ya. Yang kelima adalah Mam Tika Lukman. Selamat Mam, sudah menjawab dengan benar. Sudah ikutan bareng kita nih interaktif di Q&A-nya. Saya ucapkan selamat untuk Mam Inar, untuk Mam Novi dan juga Mam S. Prasastia ya. Selamat kepada Anda semuanya. Ini. Baiklah. Tapi untuk para pemenang, saya mau ingatkan ya, jangan lupa pemenang harus mengirimkan biodata, namanya, teleponnya, langsung kirimkan melalui direct message di Pampers Flex Store di Lazada ya, Flex Store di Lazada. Sekali lagi saya ulangi ya, kepada para pemenang itu wajib mengirimkan biodatanya, namanya, nomor teleponnya melalui DM atau direct message di Pampers Flex Store Lazada. Pampers Flex Store di Lazada ya. Oke, dan batas waktu pengiriman datanya adalah 2 kali 24 jam. Dimulai sejak hari ini berakhir. Dan jika dalam batas waktu tersebut kami belum menerima nama dan juga alamatnya, maka pemenang yang bersangkutan dinyatakan hangus. Yo, sayang banget. Jangan sampai ya Moms ya. Jadi Mam kayak langsung kirimin namanya dan juga nomor teleponnya. Sekarang juga langsung masukin tuh ke DM di Pampersnya Flex Store Lazada. Pampers Flex Store Lazada ya. Hadiah akan dikirim selambat-lambatnya 1 bulan setelah data kami terima. Dan juga ini penting sekali, keputusan panitia adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat ya. Oke deh, kalau begitu saya mau ucapin dulu terima kasih banyak kepada Bunda Yulis. Terima kasih untuk Rumah Pohon Alfa. Ini tempatnya lucu sekali, kayaknya buat anak-anak nih cocok banget ya Bunda ya. Dan saya juga ucapkan kepada para moms yang ada di rumah, terima kasih banyak ya moms ya sudah bergabung bersama kami di sini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Sampai jumpa di program Pampers Playfest terbesar berikutnya yang merupakan sebuah rangkaian dari kegiatan Super Brain Day 2020. Dan ini penting moms, kita punya acara utama kita yaitu tanggal 24 Juli 2020. Jadi moms harus ikutan lagi ya moms. Apalagi buat moms yang udah masukin produk-produknya Pampers ke wishlist kita, besok itu tanggal 24 Juli bisa langsung transaksi dan dapatkan diskon sampai dengan 45%. Udah ikutan nggak Bang? Saya ikutan pastinya ya kan. Jadi buat Bunda langsung sekarang udah langsung di klik pilih Pampersnya ukuran S, M, L, XL atau double XL. Sekarang juga masukin ke wishlistnya supaya nanti tanggal 24 Juli di hari utama kita itu di Super Brain Day-nya bisa langsung dapatkan diskonnya 45% karena hanya berlaku di tanggal 24 Juli aja ya. Oke, jadi jangan lupa moms semuanya di sana yang ada di rumah, saya ucapkan terima kasih. Tetap happy bersama baby-babynya ya. Jangan lupa catat jadwal, tanggal dan juga jam keseruan bermain moms bersama si bayi di program spesial kita yaitu Pampers Play Fest